Saya Prati Novianti mengucapkan turut berduka cita dan bela sungkawa atas meninggalnya Bapak Alvin Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Rete semuanya, apa kabarnya? Semoga semua sehat-sehat saja. Jangan lupa ngopi. Warga Rete semuanya, berita duka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia ya, Koko Alvin. Koko Alvin ini saat ini masih memegang kuasa, yaitu sebagai pengacaranya Agus. Jadi hari ini pada tanggal 5 Januari 2025 bertepatan sekitar pukul 12 siang tadi, Koko Alvin mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Maya pada Tangerang. Koko Alvin mengidap berbagai macam penyakit yang sangat fatal, yaitu terkait mengenai gagal ginjal stadium 5 ya, yang selama ini kita banyak mendengar keluhan dan cuci darah yang beliau sedang jalani. Beberapa ucapan bela sungkawa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat beliau teruntuk dari Bang John LBF, terus kemudian ada Koko Cimot, dan yang sangat Tenopi pun yang sedang berseteru terkait mengenai kasus beliau yang dipermasalahkan oleh Koko Alvin. Tenopi pun mengucapkan bela sungkawa dengan mata yang berkaca-kaca. Semoga beliau diterima di sisinya. Kita saksikan video beberapa sahabat beliau yang memberikan ucapan turut berduka cita. Ini dia videonya. Hari ini 5 Januari 2025, gue muming bahwa salah satu sahabat gue, yaitu Alvin Lim, pengacara Alvin Lim, telah meninggal dunia di Jakarta. Ini kaget sekali, gue barusan dikabarin teman-teman, dan saya yakin Anda tahu Alvin Lim siapa, dan mungkin Anda ngikutin kisahnya dia, bagaimana dia sindir-sindiran sama Hotman Paris, kemudian sama Novi, kasus Agus dan lain-lainnya. Tapi bagi teman-teman netizen di seluruh Indonesia, mungkin Anda hanya tahu ada bagian itu, padahal ada bagian-bagian Alvin Lim yang lain di masa lalu yang sangat berkontribusi terhadap Indonesia. 2021 itu ya, saya ketemu dia, dan dialah yang pertama kali mencetuskan bagaimana caranya korban kejahatan investasi bodong itu uangnya bisa kembali ke korban. Jadi kalau hari ini ada kasus robot trading, uang kembali ke korban, itu awal idenya Alvin Lim itu yang mencetuskan dan melakukan pelaporan di situ. Kemudian kalau nggak ada Alvin Lim, mungkin pemilik koperasi Indosuria udah bebas. Beliau banyak membantu masalah investasi bodong. Memang di akhir ketika beliau masuk di kasusnya Agus ini agak blunder, dan gue sempat posting kontak ke dia 22 Desember ini di chatnya ya, tapi anggap aja ini mungkin bisa jadi ini adalah sarana Alvin Lim untuk memberikan hiburan terakhir kepada masyarakat. Jadi buat netizen yang mencaci maki ataupun yang jengkel dengan Alvin Lim, tolong dimaafkan ya, karena sesungguhnya Alvin Lim ini orang baik dan banyak masyarakat terbantu. Hanya dialah yang berani maki-maki jenderal di polisi di mana itu ya kan, sampai dia masuk penjara. So Indonesia kehilangan satu pengacara yang vokal ya, terutama terhadap investasi bodong. So cheers Alvin Lim. Semoga you tenang di surga. Yes, kepada anak sebelah naga. See you. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Barusan saya menerima kabar duka telah wafat
meninggal dunia Bapak Alvin Lim, Bapak pengacara Alvin Lim, pukul 12.00 hari ini 5 Januari 2025. Sebagai sahabat, sebagai rekan, sebagai orang yang mengenal beliau, saya John LBF turut menyampaikan rasa duka, rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak. Teriring doa Bapak Alvin Lim, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya, dan saya turut memberikan support untuk keluarga, baik anak-anak maupun istri almarhum Pak Alvin Lim, diberi ketabahan, keikhlasan, kesabaran, menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, mari kita kirimkan doa terbaik untuk almarhum Bapak Alvin Lim. Insya Allah, Allah beri tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dipanggil Tuhan itu Bang Alvin Lim yang meninggal, lihat. Jadi gitu, artinya supaya jangan simpang siur ya. Saya baru 2 nomor, dan tadi terakhir saya kasih speaker itu karena itu orang yang paling dekat mengatur semuanya, dan beliau juga minta maaf tadi ya buat kami maupun Tenovi ya. Intinya saya secara pribadi ya tahu bahwa ini rekan pengacara saya, rekan sejawat saya, dan kami selalu berdiri untuk melindungi hak hukum para pencari keadilan, sehingga apapun itu, kalau kita dibully atau apa, itu biasa sebagai seorang pengacara. Tapi pada saat apapun yang terjadi di luar daripada itu, kita tetap rekan sejawat. Makanya dengan dipanggil pulangnya Bang Alvin, saya tampilkan ini foto ini. Ini karena ada pesan-pesan ya, prinsip seorang pengacara. Baru aja meninggal beberapa menit yang lalu ya, Mbak. Tadi Bang Juda konfirmasi, saya bilang case-nya tutup kan, dan dia mengulang kembali, dan saya telepon nomor yang orang ya paling dekat selama ini dengan saya komunikasi soal hukum ya, dalam ini somasi dan lain. Dua nomor semua membenarkan. Putri bungsu Pak Alvin Lim yang meninggal. Kenapa meninggal Bang? Katanya habis napasnya, nggak bisa lagi bernapas ya, meninggal. Branding udah dapat katanya. Branding apaan? Turut berduka cita, saya Pratiwi Novianti mengucapkan turut berduka cita dan bela sungkawa atas meninggalnya Bapak Alvin Lim. Katanya tadi jam 12 di Rumah Sakit Mayapada. Dalam mobil jenazah, di mana Alvin Lim berada di dalam mobil jenazah ini. Selamat jalan. Semoga perjalanan atau masa hidupnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini sudah kena gagal ginjal stadium 5. Waktu saya paling 2 tahun untuk kata dokter. 50% bisa di bawah 2 tahun, 50% bisa di atas 2 tahun kalau bisa dapat donor ginjal. Kalau enggak, meninggal. Karena ginjal saya udah nggak bisa menyaring kotoran. Saya sakit terus Pak di situ. Jadi saya berpikir, sisa waktu saya nggak banyak, saya kasih buat anak sama istri saya, plus saya mau berbuat baik buat masyarakat, itu aja. Kalau saya udah mau mati, silakan mati. Jadi ya, jujurnya ngomong ya, saya udah berpikir, ya mau apa lagi Pak? Apa yang belum saya capai? Uang saya udah ada, keluarga yang baik udah ada, anak yang baik udah ada, istri yang baik udah ada. Ya toh, ya saya pengen kalau suatu saat meninggal, saya punya simpenan di atas di surga. Itu saya, Tokohi Rojimot, mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas kepergian dari Bapak Alvin Lim. Dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan, dan aku kini sendirian menatap dirimu. Pertama, saya sebagai rekan sejawat sangat merasa berduka ya atas dipanggilnya rekan sejawat Alvin Lim menghadap kehadiran Allah.
Ini melahirkan satu kedukaan yang mendalam, apalagi dalam beberapa waktu kami berinteraksi di dalam persoalan hukum, terlepas ada pro dan kontra dan ada debat-debat yang mencoba mengedepankan argumentasi hukum, tapi secara profesi kami adalah sama-sama rekan sejawat yang berada di dalam satu profesi yang sama, yaitu advokat untuk menegakkan hukum. Nah, kami turut berduka cita dan sangat bersedih dengan kepergian beliau. Mungkin Bang, ini kan kemarin juga beliau sempat mengatakan ingin mencabut laporan, tetapi Allah sudah kena, ini gimana sih Bang? Tentu saya melihat ada satu insting dan naluri yang sangat kuat di dalam kebatinan beliau, sehingga apa yang ia sampaikan adalah bentuk sebuah permintaan maaf. Ya, permintaan maaf, sehingga ia sampaikan secara terbuka, walaupun ini menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia. Kenapa tiba-tiba yang dulunya menggebu-gebu sekarang malah mencabut? Inilah kita tidak mengetahui. Maka kepada semua, ya, agar kita lebih lebih katakanlah pada saat ini dalam situasi yang tidak dapat diduga, siapapun dalam kondisi ini dalam keadaan bersedih dan dalam keadaan berduka. Itu sih. Mungkin terakhir nih Bang, sosok Bang Alvin di mata teman-teman sejawat beliau seperti apa sih Bang, beliau tahu? Sedikit aja bisa, seabang yang kenal beliau seperti apa sosoknya? Ya, mungkin siapa dulu? Pak Dodi. Alvin Lim itu adalah orang yang keras, ya, orang yang keras, orang yang tegas. Dia berani membela secara konfrontatif. Jadi dia nggak pandang bulu kepada siapa saja. Dia siap membawa kebenaran dimanapun dia berada. Jadi memang Alvin Lim ini figur yang luar biasa sebagai pengacara. Banyak hal-hal yang bisa kita petik pelajaran dari apa yang sudah dia lakukan selama ini. Jadi ya memang begitulah sikap dia yang selalu konfrontatif. Tapi di luar itu dia punya naluri membela orang kecilnya itu tetap ada. Jadi sama-sama kita berdoa semoga dilancarkan dia di dalam kuburnya dan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Warga RT semuanya, kisah perjalanan Ko Alvin Lim itu sangat luar biasa ya. Beliau salah satu pengacara yang keras apabila membela kebenaran, itu luar biasa. Beliau orang pemberani. Beliau meninggalkan seorang istri dan satu orang putri ya, dengan Ko Alvin sampai mengembuskan napas terakhir pada usia 47 tahun. Semoga jasa Ko Alvin, semoga apa yang dilakukan Ko Alvin, yang diperbuat Ko Alvin selama masa hidupnya itu banyak mengenang dan banyak kebaikan yang beliau lakukan diterima di Yang Maha Kuasa. Baik warga RT semuanya, mungkin banyak warga RT semua itu yang mengetahui kisah Ko Alvin hanya beberapa bulan ini terkait mengenai kasus Agus. Ko Alvin yang sempat dikecam oleh para Persatuan Pramugari Indonesia yang sempat mengucapkan statementnya yang sangat kontroversial terkait mengenai para pramugari. Tapi itu semua tidak menghilangkan perbuatan baik yang beliau lakukan selama masa hidupnya, selama membela orang-orang kecil. Beliau sangat luar biasa, salah satu pengacara yang berani, yang sempat menggebrak Mabes Polri, yang mengajak debat oleh Kapolri. Nah, itulah sifat dari Ko Alvin. Di masa penghujung hidupnya, dalam kurun waktu beberapa bulan ini, masuk Ko Alvin untuk menjadi kuasa hukum Agus korban penyiraman air keras.
Beliau membela Agus, akan tetapi banyak pembicaraan kontroversi yang membuat orang lain geram, yang membuat netizen geram, yang membuat Teh Nopi pun sempat geram, dan para kuasa hukum yang lainnya itu pun sempat kurang setuju dengan apa yang dilontarkan ucapan oleh Ko Alvin. Tapi itu semua menjadi kenangan, itu semua menjadi cerita untuk kita semua. Semoga apa yang dilakukan Ko Alvin selama hidupnya membela orang kecil itu mendapatkan pahala yang sesuai dengan apa yang dia perbuat. Sekali lagi, Rete TV mengucapkan turut berbela sungkawa atas meninggalnya Ko Alvin pada usia ke-47 tahun. Hari ini 5 Januari 2025 pukul 12 di Rumah Sakit Mayapada, Tangerang. Semoga beliau diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Itu saja berita hari ini terkait mengenai berita mengejutkan pada hari ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sempat mengikuti berita beliau, mengikuti TikTok beliau, mengikuti perjalanan beliau beberapa akhir ini, ya, yang beliau dalam kondisi sakit, membela Agus, melaporkan Teh Nopi ke Mabes Polri. Akan tetapi siang ini mendapatkan kabar duka cita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa bantu kembangkan channel Rete TV channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Semoga yang like, subscribe, komen, dan share selalu dimudahkan rezekinya, selalu dilancarkan segala urusannya, diberikan kesehatan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi. Terima kasih sudah nonton video Rete TV channel ya guys, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe ya guys, subscribe ya guys, subscribe ya guys, subscribe.